Korban aksi keji pencabulan guru ngaji di Batang, Jawa Tengah terus bertambah. Dengan diantar oleh orang tuanya, belasan anak korban kekerasan seksual kembali datangi Mapores Batang pada Sabtu siang. Mereka melaporkan aksi bejat M, seorang guru ngaji di Batang yang telah melakukan kekerasan seksual pada para santrinya dan anak-anak di bawah umur lainnya. Kasat Reskrim Polres Batang mengatakan dengan tambahan 12 korban yang melaporkan ke pihaknya, jumlah total korban yang melapor adalah 21 korban. Saat ini para korban tidak berasal dari satu kelurahan saja, namun meluas di dua wilayah kelurahan lainnya. Bertambahnya jumlah korban yang melapor ke polisi ini terkait dengan kabar yang santer. Ulah bejat guru ngaji yang dilakukan pada para muridnya. Diduga jumlah korban akan terus bertambah mengingat jumlah santri tersangka berjumlah lebih dari 30 anak yang rata-rata berumur 5 hingga 12 tahun. Pihak kepolisian dan kelurahan masih membuka posko aduan bagi para korbannya. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini? Dan bagaimana pula KPAI dan psikolog forensik menganalisa kasus cabul terhadap anak yang masih terus bermunculan? Dari Batang, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan. Kehabisan kata-kata rasanya kita kalau melihat aksi biadab, aksi bejat ini dari seorang pemuda yang dipercaya oleh masyarakat sekitar di mana ia tinggal sebagai guru ngaji. Dari keterangan dari pihak Kasat Reskrim beberapa hari lalu, tepatnya Jumat, ketika saya juga berbincang-bincang dengan Kasat Reskrim Polres Batang, memang mengatakan bahwa pemuda ini, pelaku ini memang dipercaya oleh masyarakat sekitar untuk sering aktif dan juga berpartisipasi memberikan bantuan di masjid-masjid sehingga kemudian juga bisa memberikan ilmu ataupun mengajar ngaji kepada anak-anak yang ada di sekitar wilayah tersebut. Tapi kepercayaan yang diberikan oleh orang tua malah ia manfaatkan seperti ini. Pendekatan yang lakukan kepada orang tua dan juga para anak malah membuatnya ataupun juga menjadi kesempatan baginya untuk bisa melakukan aksi bejatnya seperti ini. Untuk bisa memberikan pandangan lebih lanjut mengenai hal ini sudah hadir di samping saya Mas Reza Indragiri selaku psikolog forensik dan juga konsultan Lentera Anak Foundation. Beliau juga merupakan anggota Pusat Kajian Permasyarakatan Poltekkib Kemenkumham Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain Mas Reza juga akan memberikan pandangannya dan juga catatannya nanti selaku Komisioner KPAI Pak Jasra Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jasra. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Reza. Ya, nah kalau Jumat lalu saya ini berbincang dengan AKP Yorisa Prabowo pada saat itu jumlah pertambahan laporannya kalau tidak salah ada 8 laporan tambahan. Tapi seperti yang sudah Anda dengarkan sendiri dari berita yang sudah kami tayangkan ada tambahan laporan baru sehingga total hingga kemarin hingga hari Sabtu itu ada 21 laporan masuk. Artinya 21 korban dari pelaku ini. Bagaimana dengan informasi terbaru? Adakah pertambahan laporan hingga hari Minggu malam ini? Kita akan dengarkan langsung dengan Kasat Reskrim Polres Batang AKP Yorisa Prabowo. Selamat malam Pak Yorisa. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Yorisa, pada saat itu kita berbincang-bincang Jumat, kita masih ada 8 pertambahan kasus, tapi luar biasa pada saat kita umumkan pada waktu itu, saya berikan informasi juga, Bapak juga mengatakan kita buka posko, kita buka atau kita undang masyarakat yang merasa pernah menjadi korban untuk tidak malu untuk bisa buka suara, speak up dan melaporkan hal ini kepada kepolisian. Dan ternyata Pak, jumlah pertambahannya cukup luar biasa hingga total saat ini 21 korban. Adakah pertambahan korban Pak hingga hari Minggu ini? Baik, terima kasih Mbak Putri. Saya sampaikan bahwa terkait dengan tindak pidana pencabulan yang saat ini sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Batang, dengan korban saat ini berjumlah 21 orang. Artinya dari awal laporan dari korban kurang dari 24 jam langsung kami tidak lanjuti, berhasil kami amankan, kami tangkap dan kami tetapkan status sebagai tersangka. Dan saat ini kami tahan dan masih kami minta keterangan lebih mendalam terkait dengan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian dari semenjak ditetapkan menjadi tersangka, banyak sekali pengaduan yang masuk ke kami. Kemudian kami koordinasi juga dengan TP2A Kabupaten Batang, kami membuka posko pengaduan. Karena mengingat bahwa para korban ini hampir semuanya di bawah umur. Kemudian karena
eh, perlu ekstra dari orang tua untuk mengetahui bagaimana apakah anaknya menjadi korban atau tidak. Kami juga sudah koordinasi dengan pihak kepala desa untuk memberikan sosialisasi kepada warganya apabila putra-putri mereka menjadi korban atau tidak. Baik. Gitu, Pak. Pak Yorisa, kami ingin mengkonfirmasi dari 21 laporan yang masuk, 21 korban ini semuanya berjenis kelamin laki-laki atau ada wanitanya? Dari 21 korban yang sudah melapor ini, semuanya berjenis kelamin laki-laki. Semuanya jenis kelamin laki-laki. Baik, rentang usianya Pak Yorisa mungkin bisa dijelaskan, memang di bawah umur tapi mungkin kita bisa dapatkan gambaran tentang usianya? Rentang usia para korban ini dari 13 tahun sampai dengan umur 5 tahun. Dan para korban ini bertempat tinggal di lingkungan tempat tinggal tersangka juga. Jadi antara para korban ini dengan tersangka sudah saling mengenal. Sudah saling mengenal. Kami juga dapat informasi bahwa dari laporan korban yang masuk ini daerahnya semakin meluas. Yang tadinya kalau saya tidak salah satu kelurahan begitu, tapi kemudian sampai ada di kelurahan lainnya. Begitu Pak Yorisa, mungkin bisa dijelaskan. Baik Mbak Putri, kami bertindak profesional, artinya kami dari penyidik Satreskrim Polres Batang, kami berhati-hati dalam pemeriksaan terhadap para korban, dalam hal ini adalah saksi korban. Memang betul ada beberapa korban yang berada tinggalnya berbeda kelurahan dengan tersangka. Karena dari para korban ini yang berbeda tempat tinggalnya dengan tersangka, karena memang korban ini juga sama-sama aktif dalam kegiatan keagamaan di lingkungan setempat. Jadi tersangka ini sering membantu kegiatan para pemuda terutama di bidang keagamaan. Salah satunya adalah membantu ngaji, kemudian membantu dalam hal pelatihan rebana atau hadroh. Maaf Pak Yorisa, yang terakhir membantu dalam latihan apa? Saya tidak terlalu mendengar. Pelatihan rebana atau hadroh. Baik, ya Pak Yorisa, ini sebenarnya kalau menurut pengakuan dari pelaku sudah berapa lama ia melakukan hal ini? Dan kemudian sudah berapa lama juga pelaku ini aktif dalam kegiatan tersebut? Aktif menjadi guru ngaji, aktif menjadi melatih rebana? Baik, dari keterangan pelaku yang sudah kami periksa, pelaku ini merupakan putra salah satu tokoh agama di lingkungan tersebut. Sehingga dari kecil dia dididik keagamaan yang kuat. Kemudian pelaku ini memang aktif dalam kegiatan keagamaan. Dari pengakuan si pelaku ini, kurang lebih sekitar hampir 3 tahun terakhir, 3 atau 2 tahun ini saya ingat pelaku, dia melakukan tindak pidana pencabulan tersebut. Kemudian untuk para korban hampir rata-rata di lingkungan setempat. Baik, Pak Yorisa, untuk memastikan kembali karena sempat ada data informasi yang beredar di Simpang Siur, berapa usia pelaku, Pak? Untuk usia pelaku bervariasi, Mbak. Pelaku, Pak. Pelaku. Untuk pelaku saat ini usianya 28 tahun. 28 tahun. Sudah berumah tangga atau belum, Pak? Untuk saat ini belum. Belum berumah tangga. Baik, dari keterangan mungkin keluarga atau pihak terdekat, apakah memiliki orang yang dekat, kekasih maksud saya, kekasih wanita pelaku ini? Halo, gimana Mbak? Iya, apakah Pak dari keterangan orang yang dekat ataupun keterangan pelaku, apakah pelaku ini memiliki kekasih wanita atau menjalin hubungan dekat dengan wanita pada saat ini? Hasil dari pemeriksaan yang sudah kami lakukan, pelaku tidak mempunyai teman dekat wanita. Baik, apakah kemudian ada asesmen lebih lanjut Pak atau tes lebih lanjut mengenai orientasi seksual dari pelaku ini, ketertarikannya hanya pada pria saja atau pada wanita juga atau hanya pada anak-anak saja sedangkan tidak pada orang dewasa, atau seperti apa Pak? Ya, saat ini kami juga ada koordinasi dengan di samping P2TP2 Kabupaten Batang, juga kami juga menggandeng tim psikologi. Artinya nanti di saat kita penanganan tindak pidananya juga ada mitigasi, pencegahan, kemudian penanganan terkait dengan pendalaman tersangka ini, kemudian penanganan trauma healing kepada
para korban yang notabene masih berada di bawah umur, kami nanti akan kita lakukan. Namun karena korban ini kita sampai saat ini 21 korban, tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Baik. Kami datakan dulu semuanya para korban ini, baru nanti kita lakukan langkah-langkah penanganan terkait dengan trauma ini. Baik, tapi Pak Yorisa sejauh ini sebatas setidaknya hingga hari ini informasi yang didapatkan dari pelaku adalah bahwa korban-korbannya adalah memang usianya adalah usia di bawah umur, bukan korban dewasa, tidak ada, dan semuanya berjenis kelamin pria, begitu ya Pak? Tidak ada yang wanita. Sejauh ini seperti itu ya Pak? Baik. Betul sekali. Betul. Baik, Mas Reza bagaimana melihat? Setidaknya kita dapat data-data mengenai hal itu dari pelaku, profil pelaku seperti itu. Yang pertama, karena si tersangka ini ternyata juga aktif di masyarakat, sehingga masyarakat tidak menaruh kecurigaan, maka bisa dipastikan bahwa manusia durjana yang satu ini memang menerapkan modus yang paling sering digunakan predator seksual. Yaitu? Grooming behavior. Grooming behavior, Ya, artinya? kalau kita terjemahkan secara bebas ya, grooming behavior itu si pelaku ini menawarkan pertemanan, menawarkan kebaikan, kehangatan, perlindungan, memberikan hadiah, janji, dan seterusnya. Sehingga target, yaitu anak-anak dan juga orang tua, keluarga, masyarakat tidak menaruh sangka bahwa yang ada di depan mereka sesungguhnya adalah serigala berbulu domba. Nah, sayang beribu sayang, modus ini yang paling sering dipakai. Jadi, hitung-hitungan di atas kertas, kemungkinan anak-anak terkelabui dan orang tua mereka juga tertipu oleh manusia laknat macam ini itu sangat tinggi. Karena kita tidak melihat orang ini sebagai sosok yang berpenampilan brutal, kasar, maaf secara lahiriah menakutkan, tidak. Tapi kita melihatnya sebagai sosok yang santun, teladan, dan orang tua akan mendorong anak-anak mereka untuk mendekat ke manusia macam ini. Betul, ada faktor agama atau ada faktor ilmu agama itu dia. Walaupun kita juga harus berikan garis bawah. Agar masyarakat tidak lengah, manusia durjana macam ini bisa ada di komunitas agama apapun. Ya. Kejadian jahat terhadap anak-anak ini bisa terjadi di sekolah dengan afiliasi agama apapun. Masyarakat apapun harus menaruh kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya orang-orang semacam ini. Kenapa? Karena tadi saya katakan, karena mereka memang mengincar anak-anak, tentulah mereka akan memilih bekerja yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi secara intens dengan anak-anak. Satu itu. Yang kedua, begitu mereka masuk dalam lingkungan sekolah misalnya, kita bisa pahamilah mereka sebagai guru, sebagai panutan. Target adalah orang yang harus manut, yang harus patuh, yang harus nurut. Semakin potensial lah bagi si pelaku ini untuk merajalela di lingkungan-lingkungan semacam itu. Baik, karena posisinya adalah guru dengan murid, sehingga murid harus menaati peraturan ataupun juga perintah instruksi guru. Kita acap kali menyebutnya sebagai relasi kuasa begitu ya. Betul, bahwa si guru akhirnya punya kuasa betul tentang apa yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Dan dalam hal ini yang harus dilakukan adalah patuh, tunduk, melayani guru dengan sebaik-baiknya. Itu yang harus dikhawatirkan. Nanti sebelum kita tanya lebih lanjut kepada Pak Yorisa, metode pendekatan apa yang sejauh ini bisa sudah dilakukan oleh pelaku, ini juga di pelajaran bersama untuk masyarakat juga tentunya, termasuk juga saya sebenarnya ingin tahu apa profesi dari pelaku, karena adakah mungkin kemudian korban lain yang bukan hanya dari di lingkungan terdekatnya ketika ia menjadi tadi guru agama atau juga guru kemana, tapi adakah mungkin ketika ia menjalankan profesinya. Tapi kita juga tanya terlebih dahulu pandangan Pak Jasra mengenai hal ini Pak. Ini betul-betul bejat sekali apa yang dilakukan, mendapatkan kepercayaan dari orang tua dan anak-anak seperti yang sudah sempat saya singgung, tapi kemudian malah menyalahgunakan seperti ini, menjadikan anak-anak sebagai korbannya. Ya Mbak Putri, pertama Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengutuk keras ya kepada terduga pelaku guru mengaji yang saya kira ini adalah simbol keagamaan yang tentu saya yakin dan percaya bahwa nilai-nilai keagamaan bukan seperti apa yang dilakukan oleh pelaku ini. Yang kedua tentu ini perlu saya konfirmasi dengan Pak Kasat ya, bahwa informasi yang saya dapat pernah terjadi peristiwa tahun 2020. Tapi terjadi damai ya oleh masyarakat. Jadi tentu perlu informasi dari Pak Kasat. Apakah tahun 2020 itu pernah direkam nggak oleh atau dilaporkan kepada kepolisian? Ya. Karena ini penting untuk melihat, pertama tentu melihat korban lebih jauh dalam pengembangan. Kemudian yang kedua tentu kita jangan sampai terjadi situasi yang berulang gitu ya. Ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga pelaku di tahun 2020. Tentu lagi-lagi mohon konfirmasi ke Pak Kasat. Nah yang kedua, kita berharap aparat hal hukum dalam hal ini kepolisian untuk
melakukan pengembangan dan memberikan hukuman maksimal kepada pelaku karena berdasarkan informasi dari kepolisian unsurnya kan cukup ya untuk katakanlah pemberian keberatan. Apalagi ini pelaku adalah orang terdekat gitu ya. Yang saya kira berbagai profesi mungkin bisa berikan rekomendasi ya, termasuk KPI juga memberikan rekomendasi secara tertulis terkait kasus Batak ini. Yang ketiga Mbak Putri, di awal tahun ini kita disodorkan situasi-situasi anak kita yang di mana tokoh-tokoh orang terdekatnya ya, termasuk tokoh agama dalam kasus Batak ini, yang saya kira ini adalah orang yang di awal merupakan orang yang dipercaya oleh anak, dekat dengan anak, berinteraksi dengan anak, tapi lagi-lagi adalah dia menjadi pelaku dari situasi ini. Yeah. Saya kira ini menjadi catatan kita di mana orang-orang terdekat menjadi sasaran yang tidak aman dan nyaman bagi anak. Baik. Tentu ini harus menjadi kewaspadaan kita, mulai dari keluarga, kemudian masyarakat gitu, dan termasuk juga dunia pendidikan, Baik. memastikan anak-anak kita tetap aman dan nyaman. Baik. Gitu, Mbak Putri. Baik Pak Jasa, nanti kita akan lanjutkan di perbincangan berikutnya. Pak Yurisa masih bersama kami ya Pak, mungkin bisa menjelaskan mengenai perdamaian tadi yang sudah sempat disinggung, ditanyakan juga oleh Pak Jasa Putra. Mas Sasa juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini, penyelesaian perdamaian dalam kasus-kasus seperti ini. Kita akan kembali lagi setelah jeda.